kita yang menetas itu, kalau hujan turun dia langsung pada terapung, dia udah mati. Nanam apapun, pisang pun udah rontok, semua lah tanaman rusak. Mangga ini berbunga tidak ada sampai sekarang. Dia berbuah ini. Nah, di mana-mana terjadi kerusakan hutan, ada timbul penyakit, gatal-gatal ya yang dialami masyarakat, hasil panen masyarakat juga menurun. Sangat tidak etis apabila sebuah proses pembangunan mengakibatkan kerugian terhadap satu kelompok tertentu dan dia tidak mendapat apa-apa juga dari situ. Artinya kalau di situ itu terjadi, dia sudah menjadi korban dari pembangunan itu. Itu bukan pembangunan menurut saya, pemelaratan gitu. Jangan rusak lingkungan kami. Ketika itu sekitar tahun 90-an ya, 90-an itu hampir bisa dikatakan setiap bulan pasti ada demonstrasi menolak kehadiran Indorayon. Nah, waktu itu kita mencoba juga mengajak meminta dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk mahasiswa, teman-teman jaringan NGO baik di tingkat nasional maupun di provinsi ya. Juga dari gereja kita ajak tokoh-tokoh agama, tidak hanya Kristen tetapi yang Muslim juga. Nah, ketika itu terjadi, aksi yang terus-menerus ya, walaupun memang menimbulkan korban juga di pihak rakyat, tetapi itu karena mungkin ya masyarakat sudah sedemikian menderita akibat kehadiran Indorayon ini, mereka berjuang mati-matian. Hampir setiap saat mereka melakukan aksi penghadangan di jalan tempat sebagai jalan lintas truk-truk pengangkut kayu Indorayon waktu itu, sehingga memang akhirnya karena kuatnya desakan masyarakat waktu itu, pemerintah menutup Indorayon. Dari sisi masyarakat, selain korban dengan waktu mereka, korban dengan materi mereka, tetapi semangat mereka untuk berjuang tetap tinggi. Dan korban secara fisik juga ada, secara jiwa, dengan ada yang teman-teman kita yang sampai meninggal di lapangan, ada beberapa orang gitu, dan dipenjarakan juga ada banyak, ada yang menjadi korban penyiksaan karena waktu itu perusahaan tersebut didukung oleh pihak aparat dari kepolisian dan dari tentara, dan itu sebabnya begitu banyak korban. Secara struktural memang HKBP pada waktu itu menugaskan para pelayan yang ada di lingkungan Tapanuli untuk berbicara tentang perlawanan terhadap penebangan, pembakaran, dan sambil mengajak penanaman ulang. Akhir 2002 baru kelihatan nampak tegas dengan keluarnya pernyataan bersama gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara. Sebelumnya memang hanya bersifat personal, tetapi setelah tahun 2003 gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan bersama menolak keberadaan Indorayon, dan itulah yang membuat masyarakat semakin kuat. Tahun 2000 PT Indorayon itu dibuka lagi dengan nama baru PT TPL, dengan perjanjian ada paradigma baru dari PT Indorayon yang berganti nama jadi PT TPL. Tapi yang kita rasakan sebagai petani,
tidak membawa perubahan yang jelas bagi masyarakat di Tobasa. Jadi sampai sekarang ini kita selalu menyuarakan untuk penutupan PT TPL. Pertama memang ada persoalan teologis gitu, di mana banyak pendeta dan jemaat merasa itu bukan urusan gereja, itu urusan negara. Urusan gereja adalah khotbah, ibadah, asal kita tidak diganggu beribadah sudah cukup gitu. Nah kasus-kasus seperti itu serahkan kepada polisi, serahkan kepada jaksa, serahkan kepada pemerintah gitu. Itu bisa jadi satu kemungkinan dan ini cukup lama gereja-gereja kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga sebetulnya beberapa pimpinan gereja atau jemaat sadar betul bahwa ini sudah merusak kehidupan. Tapi dia punya kepentingan di sana. Dalam konteks Tapanuli, Indorayon atau TPL tadi, banyak juga gereja-gereja yang warganya menjadi pemasok kayu ke Indorayon. Ada juga pengusaha-pengusaha yang menjadi supplier terhadap Indorayon. Banyak gereja yang mendapat sumbangan untuk membangun gereja. Ada juga pendeta-pendeta yang mendapat persembahan bulanan dari Indorayon. Jujur aja kita. Saya kira hal yang sama juga berlangsung kini kepada gereja-gereja di Indonesia untuk tidak menunjukkan perhatian kita hanya ke sorga, sorga, dan sorga. Untuk tidak memusatkan perhatian jemaat kepada ibadah, ibadah, dan ibadah saja. Tapi jemaat justru ditantang untuk mensejahterakan kota, mensejahterakan masyarakat di mana kita Tuhan tempatkan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi warga gereja untuk tidak peduli terhadap lingkungan, untuk tidak peduli kepada sekitarnya, untuk tidak peduli pada alam semesta ini.